Ya jujur ini gue agak sas yang ngebacanya sebagai netizen biasa. Dia bilang saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali terkait permohonan bantuan kuliah. Ini mohon maaf nih sebelumnya, bantuan kuliah mana yang ngobrolnya itu video call. Terus yang kedua, dia bilang kayak 4 tahun lalu tuh udah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Yang kita sendiri juga nggak tahu buktinya apaan ya kan, nggak dikasih spill gitu. Terus dia bilang lagi bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Udah hamil duluan, ya kok ngasih beasiswa ke orang yang hamidun gitu kan, seandainya bantuan perkuliahan. Make sense gak? Justru yang bikin gua ngakak tuh part ini guys. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekilafan saya baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa. Ya nggak tahu ya, terlepas dari isu yang beredar itu nggak tahu bener atau enggak faktanya. Tapi kalau misalkan amit-amit bener ya guys ya, ini kocak aja gitu. Dia bilang sejatinya saya hanya manusia biasa. Enak banget ya orang kalau misalkan abis bikin salah tiba-tiba klarifikasi langsung minta maaf. Ya udah sih, gue kan cuma manusia biasa, lu semua harus maafin dan harus mengampuni gue karena gue ini manusia biasa. Yang gue melakukan kesalahan gue yang fatal itu secara sadar. Kan kita nggak tahu ya ini tuh bener apa fitnah jatohnya. Tapi kalau misalkan ini pun fitnah, itu berarti ani-aninya setanan sumpah. Cari sensasi anjay, udah gila. Ngespil yang nggak jelas gitu kan, nggak ngerti intensinya apa juga. Gimana menurut kalian, apakah ini sekiranya fakta atau hanya fitnah belaka? Semakin klarifikasi, semakin kita bertanya-tanya gitu ya. Klarifikasi bukan jelas, semakin bertanya-tanya nih gue nih. Maksudnya gini pak, ini kan katanya fitnah keji bermotif ekonomi, yang dimana pembahasannya itu cuma 1 kali pertemuan membahas mengenai beasiswa. Tolong di-spill gitu loh pak, ini beasiswa apa gitu, karena ini bahaya banget dan serem banget. 1 kali pertemuan langsung bisa ngeklaim punya anak pak. Itu beasiswa seperti apa pak? Hashtag beneran bertanya dan juga pengen beneran menghindari gitu ya, karena di beasiswa bahaya banget gitu kan. Kebetulan gue masih kecil jadi nggak paham hal-hal kayak gini. 2 tahun 5 bulan lah usia gue. Lalu pak ya, mengenai bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan tuh pak, boleh di-spill nggak sih pak? Apa sih itu pak? Karena kita semua bertanya-tanya di sini dan kita masih percaya dengan bapak gitu. Karena bapaknya juga sudah menggunakan tim hukum gitu kan ya. Semoga masalah ini cepat selesai dan juga fitnahnya itu beneran fitnah gitu ya pak. Dan please banget dikasih tahu gitu ya, itu beasiswanya apa pak? Saya pengen menghindari beasiswanya pak. Takut pak 1 kali ketemu bahas beasiswa bisa ngaku punya anak. Dan yang terakhir gitu ya, karena sudah lebaran, mohon maaf lahir batin juga ya pak ya. No hard feeling di sini, tapi cuman kayak mengeluarkan opini saja. Oke, peace, love and go. Dan akhir kata gitu ya pak, kan mohon maaf lahir batin gitu ya. Gue juga pengen mohon maaf lahir batin. Ini no hard feeling ya pak, tapi serius penasaran aja dengan beasiswanya. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love and go. Semoga masalahnya cepet selesai. Pertanyaan gue cuma satu, kenapa lu pada rame-rame ngehujat ani-ani doang? Kenapa nggak ada yang ngehujat si pejabatnya? Asal lu tahu ya, itu pejabat emang sering nge-DM-in anak-anak muda, cewek-cewek gitu ya. Karena salah satu kenalan gue pun ada juga yang di-DM sama dia. Jadi yang kalian kira bagus agamanya sama sekali enggak. Jadi kalau mau ngehujat jangan ceweknya doang, itu lakinya juga salah. Karena nggak dinafkahin, sekarang ani-ani itu ngebongkar hubungan gelapnya, ya kan, dengan mantan gubernur. Ya sebenarnya memperjuangkan hak anak itu bener, ya kan. Tapi kan sebenarnya lu udah tahu tuh resiko, ya kan. Lu udah tahu tuh resiko kalau jadi ani-ani gitu loh. Ya di mana-mana kalau itu laki sama istri sahnya aja nggak selingkuh, terus lu mau ngarepin apa? Ya kan? Mau ngarepin apa? Ya itu udah bagian dari resiko. Dari kasusnya Bapak RK yang seliweran terus, mohon maaf ya. Wanita cantik, mandiri, pintar, dan punya suami yang romantis itu belum tentu suaminya setia. Yang hobinya jajan dan selingkuh itu pasti nagih. Ingat, selingkuh itu nggak ada obatnya. Obatnya kematian dan sakit. Betul. Saya tuh penasaran kenapa seseorang menjadi pelakor gitu ya. Saya tuh mikirin ini gara-gara ada beritanya Ridwan Kamil dibilang berselingkuh dan wanita yang jadi selingkuhannya tuh speak up gitu ya. Karena katanya menuntut keadilan untuk anaknya. Tapi dari pihak Ridwan Kamilnya sendiri itu sudah melakukan klarifikasi dan ya mengatakan bahwa itu tidak benar. Kita juga nggak boleh menuduh ya kan. Tapi seandainya ini benar, ya gimana ya, kalau dari Ridwan Kamil ini kita udah tahu lah ya, berarti dia ini kan hanya penampilannya aja yang alim tapi kelakuannya enggak.
Cuman sebagai wanita, saya tuh berpikir dari sisi si pelakornya gitu loh. Dan mungkin ini juga untuk pelakor-pelakor di luar sana gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kalian tuh jadi pelakor? Yang saya bingung juga tuh banyak juga laki-laki itu yang selingkuhnya sama perempuan itu yang jauh di bawah istrinya gitu. Tapi saya perhatikan gini loh, wanita-wanita yang jadi pelakor, kalian itu adalah manusia yang tidak punya value dalam hidup kalian. Kalian tidak tahu bagaimana menghargai diri kalian. Nah, energi yang seperti itu ya, orang-orang yang tidak bisa menghargai dirinya ini, yang jual murah inilah yang hanya dipakai untuk bermain-main sama laki-laki. Tapi laki-laki ini sendiri dia itu untuk pilih pasangannya, dia mau wanita tuh yang punya harga diri, wanita yang bisa jaga dirinya, dan wanita juga yang bervalue gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya yang rugi tuh kalian para pelakor. Oke lah istri sah itu sakit hati, tapi kalian itu yang para pelakor ini ya, kalian tuh cuma dapat ampas, rumahnya yang mewah dia tidurin sama istri syahnya. Udah gitu harta-harta bendanya dia yang lainnya dia sharing sama istri sahnya. Paling dari sisa-sisa hartanya itu yang masih bisa dia spend untuk hura-hura, itu yang dikasih buat kamu. Jadi kamu tuh hitungannya tuh dapat ampas. Itu pun mereka tuh nggak mungkin spend yang gila-gilaan untuk kamu, karena ya mereka tuh hanya mau ada timbal balik juga dari kamu. Nggak ada ketulusan. Kamu tau nggak kenapa mereka itu, laki-laki itu mau jadi selingkuhanmu ya para pelakor ya? Karena mereka ngeliat kamu tuh murah. Jadi mudah untuk didapatkan, mudah juga untuk dilepeh. Giliran ada masalah, ya dia pasti akan tetap pilih bini aslinya dan kamu yang dilepeh. Mau kamu bilang hamil, kayak punya anak, kayak dan lain sebagainya gitu loh. Dia pasti akan tetap pilih bini aslinya. Dan biasanya kalau dalam satu rumah tangga yang suaminya itu selingkuh ketahuan, terjadi perceraian itu karena istrinya yang benar-benar udah nggak mau dan mau minta cerai. Kalau dari pihak lakinya kemungkinan besar justru ingin mempertahankan. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa laki-laki itu kalau dia selingkuh dengan wanita yang memang murahan dan mau gitu ya, yaitu karena mereka cuma iseng namun dia tetap mempertahankan bininya. Dari hal ini aja kalian para pelakor tuh harusnya bisa mikir, berarti value kalian tuh tidak ada di mata orang-orang itu gitu loh. Apalagi di mata wanita-wanita yang memang sebagai istri syah dan menjaga harga dirinya. Gimana kalau diubah aja polanya? Kalian mulai meningkatkan value diri kalian, hargai diri kalian. Sayangi diri kalian supaya nanti kalian bisa dapat pasangan yang baik. Karena perselingkuhan itu sebetulnya terjadi kan karena kedua belah pihak. Kalau kamu sebagai wanita juga tidak buka diri, laki-laki mau maju sebanyak apapun, segencar apapun dia maju, ya nggak akan bisa kan masuk gitu loh ya. Tapi kalau kita sebagai wanita justru kita sudah tahu itu laki orang, kita turunin harga diri kita izinkan dia masuk, disitulah kamu hanya akan dilepeh nantinya. Pasti udah pada lihat lah ya klarifikasinya Pak Ridwan Kamil mengenai yang lagi viral. Tapi sekarang fokus gue lebih ke perempuan jahat yang lagi menuntut keadilan. Yes, menurut gue perempuan ini jahat banget, terlepas klarifikasi dari Pak RK itu bener atau tidaknya, tapi lo adalah perebut laki orang. Dan sekarang dengan lantangnya lo meminta keadilan atas dasar lo seorang ibu yang pasang badan demi anaknya, dan secara tidak langsung lo meminta simpati dari masyarakat. Apakah lo nggak malu? Tolong ya, tolong banget untuk para stasiun TV dan juga para YouTuber, jangan ada yang ngundang si Enong-Enong ini buat masuk podcast. Jangan dikasih panggung, template-nya udah jelas, nanti datang ke podcast, nangis-nangis, dikasih tisu, aku tuh sebenarnya ini, aku tuh sebetulnya itu. Enggak, lo tetap pelakor. Ini kan lo speak up juga karena udah terlanjur belendung dan merasa ditinggalkan, takut tidak dipertanggungjawabkan. Coba aja lo nggak belendung, mungkin lo masih menikmati juga kan? So ya, intinya tidak ada yang namanya keadilan untuk pengganggu rumah tangga orang. Jangan dikasih panggung, jangan dikasih podcast, jangan tiba-tiba dijadiin BA. Kalau memang kalian adalah tim woman support woman, boleh silahkan kita support ke istri sah. Gue sampai keluar kamar istri sah buat ngebahas yang lagi tantrum, ya kan? Masalah Pak Pejabat RK dengan yang lagi tantrum ya. Gue membahas ini sebagai CEO Empas Ani-Ani dan tidak melihat maksudnya kita sanain dulu lah kasusnya si Bapak RK itu. Pertama ya, ini mau sebagai sesama perempuan juga, gak ada gue ibanya sebagai perempuan. Karena satu, dari kemarin dia menuntut keadilan, menuntut ina itu, tapi yang gue baca dari storynya, karena dia worry si bapak itu berkasus, uang gak akan lancar lagi. Keadilan yang dituntut tuh apa? Dikawinin siri atau apa? Dikasih harta gono gini gitu? Katanya gak niat ada apa-apa segala macam. Hey, nih ya, gue gak mau seuzon, tapi dengan adanya anak itu yang dibilang ya musibah lah ya setidaknya,
Itu tuh pecah telur gak sih buat lo? Ya nggak? Aji mumpung lah mengandung anak seorang pejabat, ya kan? Jadi bisa tuh nuntut-nuntut keadilan lah, tanggung jawab lah, lalalali. Kita emang nggak boleh ya, nggak boleh ngejudge orang dari covernya, apalagi ngeliat dari Instagram aja, ya. Tapi kan kita bisa ngebaca lah ya, gimana caranya orang berpenampilan itu menunjukkan dia seperti apa gitu loh. Sampai detik ini gue nggak paham keadilan yang dia tuntut tuh apa gitu loh. Buat apa, kan itu juga resiko dari bagian pekerjaannya. Memang itu pekerjaannya gitu loh. Lu mau nuntut apa sih, Neng? Mau nuntut apa? Karena sampai detik ini gue sebagai tim istri sah tuh kayak nggak ada iba-ibanya juga ngeliat lo. Terus juga kan lo dapet kan persenan dari bulanan yang dari kemarin. Hah? Toh di agama juga kalau misalnya di luar nikah juga kan bukan tanggung jawab bapaknya gitu loh. Coba kalau bapaknya bukan RK, ada keluar-keluar kayak gini? Nggak ada lah. Nih ya, makanya buat para brand, buat apa-apa nggak usah di endorse, karena itu aji mumpung, itu yang dia mau. Enak, keadilan bahwa Tuhan. Waktu pas lagi ngelakuin kayak gitu ya, dari bagian dari job lo itu, ingat lo sama Tuhan. Gue kasihan sama bininya. Lo yang jobnya kayak gitu nggak pantas dapat keadilan, tau gak sih? Apalagi menuntut keadilan seolah-olah tuh cewek yang terhormat. Udah deh.